فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Daras Al-Fawaid karya Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah. Mana alamatnya? Masih di muka surat ke-6 kan? Mungkin ya ke-6 ya. Insyaallah. Baik, insyaallah kita masih di muka surat 6. Surat 5. Ya, 6. Baik. Masih membahas hadis apa ini? Abdullah bin Amr ibnul As. Tamam. Qal fadanautu min, lalu saya yaitu Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah mendekati Abdullah bin Amr ibnul As setelah orang-orang pergi meninggalkan beliau. Setelah majelis selesai, lalu beliau masih di situ untuk menanyakan kepada guru tersebut. Faqultu lahu anshudukallah, saya menyeru Anda dengan nama Allah. A'anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentang hadis yang sangat bagus tadi itu. Keselamatan ada pada generasi-generasi yang pertama. Generasi yang berikutnya akan mengalami berbagai macam cobaan dan cabaran, kekacauan dan seterusnya. Fa'ahwa ila udhunaihi wa qalbihi biyadaihi, lalu beliau pun mengisyaratkan dengan kedua tangannya menuju ke arah kedua telinga dan ke arah jantung dia. Wa qala sami'athu udhunai wa wa'ahu qalbi, kedua telinga saya mendengar dari beliau dan menghafal, hati saya atau jantung saya menghafal itu. Baik, ini menunjukkan pentingnya menghafal hadis, menghafal ayat dan sebagainya. Tidak setiap saat kita membawa buku. Tapi kalau kita punya hafalan walaupun hanya arba'in nawawiyah, maka itu sangat bagus untuk menjadi nasihat kepada orang yang perlu nasihat barangkali dan sebagainya. Faqultu lahu hadza bnu ammik Muawiyah radhiyallahu an. Lalu saya berkata kepada dia, ini sepupumu, anak dari pakcikmu yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ibni Harb radhiyallahu anhuma. Sementara kalau Abdullah ini Abdullah bin Amr ibnul As, dua-duanya dari Bani Abdi Syams, masih apa? Sekeluarga, juga sekeluarga dengan siapa ini namanya? Yaitu sahabat yang mulia Utsman ibn Affan. Mereka masih dari satu kabilah. Ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil, dia memerintahkan kami untuk kami memakan harta di antara kami dengan cara batil. Tidak disebutkan apa itu case-nya. Wa naqtulu anfusana, dan kami membunuh diri kami sendiri. Tak tahu ini case apa. Apakah terkait dengan peperangan yang pernah terjadi antara Muawiyah dengan Ali, dan ini ijtihad Muawiyah, beliau keliru. Cuma beliau punya sisi kebenaran karena beliau ingin menuntut balas atas darah pamannya yaitu Utsman ibn Affan yang tertumpah secara zalim. Walaupun Ali lebih betul, dan pembahasannya di dalam kitab akidah dan seterusnya. Adapun untuk memakan harta secara zalim, wallahu alam apa yang terjadi. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah kisah Ubadah ibnu Samit yang mengingkari Muawiyah dalam masalah ribal fadl, dan memang ada sisi ijtihadnya di situ. Bahkan Imam Ibnul Qayyim membela Muawiyah, namun yang rajih adalah pendapat ulama yang lain dan para sahabat yang lain bahwasanya itu keliru dalam masalah apa?
yaitu kalau boleh tidak barter antara emas yang masih mentah dengan emas yang sudah ditempa, diolah, dibuat perhiasan dan sebagainya. Beratnya sama, namun emas yang sudah diolah ini dia sudah apa? Sudah dipercantik dan sebagainya. Ada biaya pembuatan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan mislan bi mislin, terserah emas apapun, emas masih mentah atau emas yang sudah diolah, tetap dia harus semisal kalau dibarter secara langsung. Sementara Muawiyah mengatakan kami memandang ini emas yang ini ada kerja keras, orang keluar duit untuk mengolah yang ini, tentunya biayanya juga harus diperhitungkan. Baik. Maka Ubadah ibnu Samit memboikot Muawiyah karena fatwa Muawiyah pakai ar-ra'yu tadi itu. Nah, boleh jadi yang dimaksudkan adalah ini. Tapi apa memang itu ijtihad beliau, ada sisi benarnya. Tidak mungkin kerja keras itu tersia-sia. Tapi jelas yang namanya hadis Nabi itu betul. Hadis Nabi itu wahyu dari Allah Ta'ala atau taufik dari Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ingin terkena riba, jual dulu barang yang memang kita ingin menjual. Setelah itu hasillah dengan duit tadi atau ditambahi atau dikurangi, terserah duitnya itu digunakan untuk membeli emas lain yang kita inginkan. Adapun kalau langsung barter, tukar emas dengan emas, maka dia harus semisal, harus yaitu apa, beratnya sama, karena emas memang dihitung secara berat. Ya boleh jadi ini karena yang terkenal masalah tuduhan terhadap Muawiyah adalah masalah ini, dan Muawiyah tidak mungkin menyengaja memerintahkan untuk memakan harta secara batil. Beliau sahabat yang baik. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Akan tetapi kalian boleh memakan harta orang lain melalui perniagaan yang saling diridhoi dari kalian. Tidak boleh langsung dengan apa, cara batil. Tetapi apa? Perniagaan yang benar. Bukan perniagaan yang batil boleh, tapi perniagaan yang benar. Boleh dengan cara itu memakan harta orang lain. Karena orang lain juga mendapatkan gantian dari kita. Kita mengambil harta dia mendapatkan duit kita sesuai dengan yang diridhoi masing-masing. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Baik. Kenapa ini disebutkan oleh Abdurrahman bin Abdir Rabbih? Karena tadi Abdullah bin Amr ibnul As menyampaikan hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk taat kepada orang yang sudah dibaiat secara syar'i, pemerintah yang memang berdaulat. Lalu bagaimana ini? Qal fasakata sa'ah. Lalu Abdullah bin Amr diam sesaat, summa qal. Lalu beliau mengatakan, ati'hu fi ta'atillah wa'sihi fi maksiatillah. Taatilah dia di dalam ketaatan kepada Allah dan durhakailah dia kalau dia mendurhakai Allah. Jadi bukan fanatik pada pemerintah, salah atau benar harus ditaati, tidak demikian. Tetap kalau benar ditaati, kalau salah jangan ditaati, karena nanti dia yang tambah dosa, kita juga berdosa. Cuma tidak ditaati bukan berarti digulingkan, itu perkara lain lagi. Tetap kita membaiat dia, kita tetap di bawah kekuasaan dia dan tidak membuat kekacauan. Cuma maksiat tidak boleh diikuti. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sisi pendalilan dari ayat hadis ini adalah banyaknya cabaran yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Kelanjutannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana. Tidak datang hari kiamat sehingga ada seseorang yang
melewati kubur orang lain, lalu dia mengatakan, aduhai, seandainya saya mendapatkan tempat dia itu. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kelengkapan dari hadisnya memang yaitu apa? Bukan karena masalah agama, tapi karena masalah kesulitan hidup. Maksudnya menjelang hari kiamat keadaan semakin susah, keadaan semakin payah. Boleh jadi kekeringan yang bertahun-tahun sebagaimana disebutkan di sebagian riwayat dan sebagainya menurut beberapa riwayat. Demikian pula ada berbagai kejahatan yang luar biasa dari penguasa, sampai nantinya Allah Ta'ala mendatangkan Imam Mahdi atau perkara-perkara yang lain. Intinya adalah bukan karena masalah agama dia ingin mati, tapi karena masalah dunia yang sudah semakin payah untuk dia pikul dan dia jalani. Jadi apa yang kita alami sehari-hari ini belum, dan menunjukkan apa? Kiamat masih jauh, kiamat yang besar, tidak seperti yang diramalkan oleh para dukun-dukun yang jadi ustadz di Indonesia itu, yang dikagumi bahkan di Malaysia. Sebagian orang mengagumi dia, padahal ini dukun-dukun mubtadi aja. Baik. Kemudian Syekhah Ummu Abdillah hafizahullah mengatakan, wasyada itu dunia laisat waqi'atan alal mu'mini faqat. Kesulitan-kesulitan dunia itu bukan hanya menimpa orang mukmin semata. Faqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala annal kafira kadzalik. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwasanya orang kafir pun seperti itu. Tusibuhu asyiddatu wal bala. Dia tertimpa kesulitan dan malapetaka. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya semuanya mengalami cabaran, karena memang dunia ini bukan tempat yang untuk bersedap-sedap. Dunia ini penuh dengan cabaran. Orang kafir pun mengalami itu. Tapi orang mukmin ditolong Allah. Walaupun cabarannya dilipat gandakan untuk menambah pahala, untuk menghapus dosa, untuk menaikkan derajat, dan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih berlipat lagi. Namun kesulitan yang berlipat tadi itu Allah Ta'ala membantu mukmin, menguatkan mukmin untuk melampauinya. Yang kata Ibnul Qayyim, seandainya kesulitan ini menimpa orang kafir, dia pasti akan celaka dan tidak mampu memikulnya. Cabaran mukmin memang lebih berat sesuai dengan keimanan. Orang kafir manakala tak punya keimanan, cabarannya tidak seberat kita. Tapi cabaran itu ada, itu pun tidak kuat. Banyak dari mereka yang bunuh diri. Mungkin apa? Dari kalangan orang-orang Jepun yang terkenal itu, sekedar tersinggung sedikit atau susah sedikit langsung bunuh diri. Dan sebagaimana data yang Anda baca di Amerika dalam setahun, yang bunuh diri ternyata banyak sekali. Yang tidak bunuh diri banyak yang gila, banyak yang kena skizofrenia dan sebagainya. Rumah sakit jiwa penuh dengan orang-orang macam itu, bukan orang mukmin salafi. Jadi semuanya kena cabaran, tapi orang mukmin itu sangat mengherankan dan mengagumkan. Cabarannya berlipat-lipat, namun mereka hidupnya tetap tentram, tetap tenang, tetap bahagia dan seterusnya. Karena Allah yang menguatkan mereka. Qala ta'ala wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa lemah. Tahinu dari wahan, bukan dari hawan. Hawan artinya kehinaan, bukan. Tahinu ini dari wahan, wahana yahinu. Jangan kalian melemah untuk mengejar kaum itu. Ayat ini turun terkait dengan cerita perang Uhud. Walaupun sahabat luka-luka, namun Rasulullah, Allah Ta'ala melarang para sahabat untuk lemah. Walaupun kalian luka, tetap jangan kalian lemah, kejar mereka. Dalam perang Hamra'ul Asad, kaum muslimin ketika perang Uhud mereka mundur sesuai dengan strategi. Tapi ketika diberi kabar bahwasanya orang kafir justru mau menyerang Madinah, maka kejar mereka. Jangan sampai anak istri kalian menjadi mangsa, jangan sampai orang-orang tua renta dan bayi-bayi nanti menjadi mangsa. Walaupun kalian sendiri sedang luka-luka, kejar mereka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalaupun kalian itu mengalami luka-luka, kalian sedang sakit, maka mereka juga mengalami luka-luka dan rasa sakit.
Walaupun orang kafir yang mati dalam perang Uhud itu sekitar hanya berapa itu? 34 orang, sementara orang mukmin 70. Tapi kalau masalah luka, orang kafir banyak sekali yang luka. Baik. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Mereka luka-luka dan sia-sia. Sementara kalian luka-luka dan mengharapkan pahala, maka luka-luka kalian tidak sia-sia. Ada pahala yang sangat bagus di sisi Allah Ta'ala, ditambah dengan penghapusan dosa. Orang kafir luka-lukanya dan sakitnya itu tidak menghapus dosa, kata para ulama. Jadi kalian untung berlipat-lipat, orang kafir rugi berlipat-lipat. Masalah luka, semuanya luka, mengalami yang namanya luka dan susah payah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah senantiasa maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Dia tahu siapa yang layak mendapatkan pahala dalam kesulitannya itu dan siapa yang tidak layak, dan dia telah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Kesimpulannya apa? Fabayyana subhanahu annahum yashtarikuna fi syiddati wal bala. Maka Allah yang Maha Suci menerangkan bahwasanya mereka semua, orang mukmin dan orang kafir, orang baik dan orang yang buruk, mereka semuanya berkongsi di dalam kesulitan dan malapetaka. Semuanya mengalami itu. Wa yaftariquna fir raja'i was shawab. Namun mereka berbeza dari sisi harapan dan pahalanya. Baik, ini adalah hiburan yang sangat bagus. Ilahuna wallahu a'lam.